Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1149 sampai tahun 1150. Kura-kura guntur. Bab 1149. Di udara di luar istana Yuxu, Lei Batian dan Yuxu berada dalam ayunan penuh. Saya melihat tubuh kura-kura guntur terperangkap dalam formasi emas besar, dan banyak darah mengalir keluar darinya, dan jaring guntur yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dalam formasi besar. Naga guntur bergegas ke segala arah, dan nafas yang kuat tercekik. 3 sosok berbentuk hantu melayang bolak-balik, Yuxu tua, yang dari waktu ke waktu menawarkan gubao untuk menyerang kura-kura guntur dalam susunan besar, dengan kekuatan luar biasa. Formasi emas menutupi area penuh lebih dari 2000 meter, yang kebetulan mengikat kura-kura guntur dengan kuat. Beberapa lampu keemasan berkedip samar di formasi, dan lampu keemasan yang bersinar itu ternyata adalah untaian sutra emas. Saya melihat bahwa benang sutra emas dalam formasi sangat tajam dan melintas di tubuh Thunder Turtle. Dagingnya dipotong dan darah terciprat. Jika Landen Sen ada di sana, ia harus bisa mengenalinya. Ini adalah formasi kawat emas dengan susunan cahaya, yang ia lihat di gunung berapi bawah tanah di lembah Phoenix di Gunung Lin Hai Tianshan. Formasi cahaya tetap emas sutra di Lin Hai Tianshan menyegel surga dan roh-roh bumi yang belum dewasa, Golden Flame Peacock, tetapi pada akhirnya ia lolos oleh Golden Flame Peacock. Arai lampu tetap emas sutra adalah susunan perangkap dan pembunuhan teratas, yang memiliki efek terbesar pada monster besar. Hanya Beku yang memiliki pengetahuan mendalam dalam pertempuran melawan pertempuran yang dapat dikerahkan. Thunder Tortoise adalah keberadaan yang relatif kuat di antara budidaya setan tingkat 8, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Digantikan oleh para pembudidaya setan Orde 8 biasa, adalah mungkin untuk terjebak dan dibunuh. Begitulah. Setelah sekian lama, kura-kura guntur tertutup dengan banyak luka di samping cangkang kura-kura. Dengan serangan terus-menerus dari kawat emas, luka-luka itu cenderung meningkat. Lei Batian, saya mendengar bahwa kekuatan pertahanan klan penyu guntur Anda sangat mencengangkan, bahkan tidak lebih rendah dari penggarap setan 9 tingkat. Haha, bagaimana rasanya terperangkap dalam rangkaian cahaya tetap emas sutra saya? Jika Anda masih tidak menyerah, orang tua itu akan membawa Anda hari ini bunuh. Yang Guang mencibir sambil menyerang. Ini konyol. Para biarawan besar di akhir periode Yuan Ying ingin mematahkan pertahanan kaisar untuk menghabiskan banyak upaya. Yang Guang, kamu menghancurkan formasi, dan ingin membunuh kaisar. Pergi mimpi. Lei Batian meraung panik, mulutnya terbuka lebar, dan busur padat membentuk naga guntur, menyerang 3 Yuxu tua. Yuxu tua ketiga dengan tenang menghindari dan menangkis, dan terus menyerang. Segera, tubuh Thunder Turtle meneteskan darah, dan sejumlah besar kabut darah memenuhi formasi. Thunder Tortoise memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan ketahanan yang luar biasa. Luka yang dipotong oleh benang emas dapat sembuh lebih cepat, tetapi jauh dari penyembuhan sendiri. Rangkaian cahaya tetap emas sutra hanya dapat terus-menerus menyebabkan trauma kulit pada turtle-turtle, dan tidak mungkin dia akan terpukul keras oleh formasi. Mereka bertiga saling bertarung selama beberapa jam, dan tentu saja 3 orang tua Yusu berada di atas angin. Meskipun kekuatan komprehensif Lei Gui dekat dengan kultivator pada tahap pertengahan Yuan Ying, ia masih bukan lawan melawan 3 tetua Yuxu. Selain itu, arai cahaya tetap emas sutra ini terlalu kuat, Lei Batian hampir dipukuli tanpa ruang untuk melawan. 3 hari kemudian, berita luar biasa menyebar ke seluruh Pulau Yulong. Dikabarkan bahwa Lei Batian, pemilik kepulauan Tianlei, tiba-tiba masuk ke Gunung Zixia dan bertengkar dengan Yuxu tua ketiga dari Istana Yuxu. Akibatnya, Lei Batian terluka parah, bahkan kulit kura-kura pun retak, dan lolos dengan bantuan teknik rahasia. Ada pendapat yang berbeda mengenai hal ini, beberapa orang mengatakan bahwa Lei Batian telah mengungsi di Sky Sea Monster Clan, sementara yang lain mengatakan bahwa ini adalah keluhan pribadi yang murni. Tidak peduli apa yang dikatakan, Istana Yuxu telah mendapatkan reputasi besar melalui insiden ini. Karena wilayah Laut Yuanhe memiliki banyak pertempuran dengan Yaosu dalam sejarah, biarawan manusia sangat muak dengan Yaosu. Lei Batian terluka parah dan melarikan diri dari veteran ketiga Yusu, yang juga membuat biksu manusia di Pulau Yulong menghembuskan napas. 3 tetua Yuxu juga monster tua yang telah hidup selama hampir 8 atau 900 tahun, dan secara alami tahu bahwa Lei Batian pasti tidak akan datang ke Gunung Zixia tanpa alasan. Sebelumnya, saya mendengar Lei Batian mengatakan bahwa dia mengejar musuh ke sisi Gunung Zixia. Pertua ketiga Yusu segera mengirim seseorang untuk melacak petunjuk.
Para penatua istana Yuxu menemukan jejak Landen Sen, dan bahkan Yang Guang mengikuti napasnya ke Tianhai. Tapi begitu dia mencapai laut, napas Landen Sen menghilang tanpa jejak. Ini membuat Yang Guang sangat curiga. Dia juga mencari laut Tianhai dekat Pulau Yulong selama beberapa hari. Bagian bawah langit, tidak jauh dari Pulau Yulong. Landen Sen dan Selin Hua bersembunyi di Menara Ling Palace. Sejak menerobos tahap tengah nirvana, Landen Sen pada dasarnya mampu melakukan semua fungsi Menara Linggong. Harta karun kuno ruang seperti Menara Linggong dapat menyembunyikan napas dan melarikan diri dari jejak kesadaran ilahi. Di Menara Ling Palace, Landen Sen jelas bisa merasakan perasaan Tuhan yang kuat turun di dasar laut dan mencari di sekitar laut. Kesadaran tercekik semacam ini hanya bisa disebabkan oleh para biksu di periode Yuan Ying. Landen Sen dan Selin Hua keduanya mengangkat tenggorokan mereka. Perilaku Landen Sen sebelumnya sepenuhnya untuk membunuh dengan pisau, mengandalkan 3 tetua Yuxu untuk memblokir Lei Batian, itu pasti akan mengganggu istana Yuxu. Selain itu, meskipun Menara Linggong dapat lolos dari jejak para dewa, itu tidak dapat disembunyikan. Jika pihak lain mengetahui bahwa ia memiliki harta ruang yang sangat berharga ini, ia kemungkinan besar akan dibunuh dan disita. Lagi pula, bos periode Yuan Ying ingin membunuh Landen Sen, itu hanya masalah beberapa detik. Untungnya, meskipun kesadaran ilahi yang kuat mencari dengan sangat teliti, Landen Sen dan Selin Hua masih belum ditemukan di dasar laut, juga pagoda Istana Roh. Setelah beberapa kali pencarian kesadaran ilahi, ia pergi dan tidak pernah muncul lagi. Landen Sen dan Selin Hua di Menara Ling Palace menghela napas lega. Namun, keduanya tidak sebodoh itu untuk keluar langsung, tetapi tinggal di dasar laut untuk waktu yang lama. Untuk jaga-jaga, keduanya bahkan tinggal di bawah laut selama 2 bulan. Merasa bahwa krisis telah sepenuhnya diselesaikan, dua talenta memecahkan pesona jiwa darah dan melanjutkan kultivasi mereka. Di pagi hari 2 bulan kemudian, Landen Sen dan Selin Hua meninggalkan pagoda Linggong, keduanya akhirnya muncul dari dasar laut dan melihat langit lagi. Oke, kita harus aman. Landen Sen segar, perasaan mendapatkan kembali kebebasan ini benar-benar menyegarkan. Sebuah batu besar di hati Selin Hua juga benar-benar diletakkan, dan dia dalam suasana hati yang baik. Dia melirik Landen Sen dan tidak bisa menahan diri untuk bersenandung, nama keluarga Sen, kamu benar-benar bukan pembawa pesan biasa, gadis ini akan dilemparkan sampai mati olehmu. Landen Sen menggaruk kepalanya dan berkata, maaf, saya telah membuat Anda menjadi beban selama ini. Selin Hua menghela nafas dengan ringan, tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf, gadis ini masih hidup dan itu semua kreditmu. Meskipun Landen Sen yang menyebabkan bencana, tetapi jika Landen Sen tidak melindunginya sepanjang jalan, hidupnya pasti akan hilang. Sedikit kejutan muncul di wajah Landen Sen, gadis ini sesekali mengatakan sesuatu yang baik. Landen Sen, apa rencanamu? Selin Hua bertanya dengan tegas. Saya tidak punya rencana khusus, mari selangkah demi selangkah dan tingkatkan tingkat kultivasi sesegera mungkin. Landen Sen mengangkat bahu. Perairan Yuanhe tidak lebih merupakan tempat yang sunyi daripada di alam liar dan kepulauan Tianlei, di sini adalah tanah suci yang sebenarnya untuk ditanami. Ada banyak biksu pembangun fondasi, dan ada juga banyak biksu pada periode alkimia. Wilayah kultivasi Landen Sen saat ini bukan master di wilayah Laut Yuanhe, tapi masih tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Mata indah Selin Hua menatap lurus ke arah Landen Sen, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1150, Fulong Island. Selin Hua menawarkan diri untuk pergi, yang mengejutkan Landen Sen. Tapi Landen Sen tidak ingin tinggal, dia terbiasa sendirian, tetapi dia tidak ingin seorang wanita mengikutinya. Juga tidak dapat dikatakan bahwa Landen Sen tidak memiliki kasih sayang pada Selin Hua sama sekali, terutama karena Landen Sen sudah memiliki Rose di dalam hatinya, dan hampir tidak dapat mengakomodasi wanita lain. Meskipun Landen Sen memiliki sedikit kasih sayang untuk Selin Hua, paling-paling dia hanya menganggapnya sebagai teman yang lebih baik, dan tidak akan mengambil langkah di luar Leici. Oke, mari kita berpisah sekarang. Semoga beruntung, kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Landen Sen, kuharap kita bisa bertemu lagi, Selin Hua mengatakan kata-kata ini sambil menggigit giginya. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk berpisah terutama karena dia merasa bahwa Landen Sen secara membabi buta mengejar kekuatan dan bukan tipe orang yang menjaga kesadaran dirinya. Jika Anda tetap di sisinya, Anda hanya akan menjadi beban bagi pria ini. Selain itu, Selin Hua sangat bangga, bukan tipe orang yang suka menguntit. Dia merasa bahwa jika basis kultivasinya tidak dapat mengimbangi, dia tidak akan layak untuk bersaing dengan Rose. Oke, selamat tinggal, Landen Sen mengangguk sedikit.
Sebelum pergi, ia juga memberikan beberapa pil ajaib dan sejenisnya. Yang mengejutkan Landen Sen, Selin Hua tidak menolak kali ini, dan hanya menerimanya. Keduanya terbang ke timur dan barat menuju pulau yang berbatasan dengan Pulau Yulong. Melihat sosok Landen Sen menghilang di matanya sendiri, Selin Hua menggigit gigi keperakannya dengan kebencian. Mati Landen Sen yang bau, bahkan tidak tahu kata yang harus dijaga. Ketika kita bertemu lagi lain kali, keindahan ini pasti akan membuatmu menatapku. Selin Hua mengambil keputusan dan berlatih keras, sama sekali tidak ketinggalan di belakang pria ini. Landen Sen baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia tidak ingin kembali ke pembebasan semalam. Dia terbang rendah di laut dan tidak melepaskan senjata terbang sihir seperti perahu terbang listrik ungu dan jubah. Menurut catatan di peta, ada pulau yang lebih besar di sebelah barat yang disebut Pulau Fulong. Lokasi Landen Sen saat ini tidak terlalu jauh, paling-paling hanya perlu 3 atau 4 hari untuk tiba. Landen Sen terbang langsung ke arah Pulau Fulong. Ada lebih dari 8.000 pulau di Laut Yuanhe, yang dibagi menjadi 3 jenis pulau besar, sedang dan kecil. Hanya ada 7 pulau besar, dan Pulau Yulong adalah salah satunya. Landen Sen secara tak terlihat memprovokasi Yuxu Palace, tidak mungkin untuk kembali. Meskipun Istana Yuxu adalah salah satu dari 7 sekte dengan cara yang benar, jalan yang benar, di sini tidak berarti bahwa ketiga pandangan harus lurus, dan itu tidak berarti bahwa jalan yang benar adalah sekolah yang baik hati. Beku yang saleh masih akan membunuh orang, mencuri harta, menipu, dan menguntit anjing mereka. Terlepas dari perbedaan nama, hampir tidak ada perbedaan antara cara yang benar dan cara ajaib. Landen Sen telah lama berkultivasi di dunia kultivasi, dan dia telah lama memahami kebenaran ini. Tidak ada orang baik atau orang jahat di dunia ini. Pulau Fulong memiliki lingkungan geografis yang relatif baik dan peringkat kekuatannya yang komprehensif di garis depan pulau-pulau berukuran sedang. Pulau ini memiliki sumber daya pelatihan berlimpah, yang cocok untuk Sen Lang. Setelah terbang selama 2 hari, Landen Sen akhirnya mencapai batas Pulau Fulong. Pulau Fulong memiliki radius 5 hingga 600.000 mil, dengan wilayah yang luas dan banyak sekolah. Para bos periode Yuan Ying umumnya berlatih di 7 pulau, atau direkrut untuk melayani sebagai penatua oleh sekte-sekte besar di jalan yang benar dan jalan ajaib. Bahkan beberapa pangkalan budidaya yang kuat pada periode Yuan Ying melanjutkan budidaya kasual, langsung menempati sebuah pulau dan menjadi pemilik pulau itu sendiri. Oleh karena itu, pulau berukuran sedang tingkat ini di Pulau Fulong umumnya tidak memiliki bos usia meta bayi. Ini juga dapat secara tidak langsung mengurangi beberapa masalah langsung atau tidak langsung untuk Landen Sen, menimbang kekuatan mencekik Lei Batian, ia tidak pernah ingin memprovokasi monster tua tingkat panggung Yuan Ying. Landen Sen terbang ke pantai Pulau Fulong dan melihat sekelompok biarawan pemurnian Qi berkelahi dengan Manatee Tier 4. Manatee adalah monster biasa di dekat laut, dagingnya sangat lezat dan tubuhnya besar. Untuk biksu tingkat rendah, mayat Manatee segar dapat dijual dengan harga bagus untuk beberapa restoran kelas atas. Kulit tangguh pada Manatee dapat dibuat menjadi pakaian, dan 2 taring besar di mulutnya dapat dibuat menjadi artefak seperti orang suci. Nilainya juga cukup besar. Selama periode pemurnian Qi, beberapa biksu membentuk tim berburu, sering berburu binatang buas di daerah lepas pantai dengan imbalan kristal roh atau sejumlah kecil batu roh elemen 5. Sekitar 10 biksu di periode pemurnian Qi dan Manatee besar bertarung bersama, dan pertarungannya sengit. Ketika Landen Sen terbang di udara, dia kebetulan melihat pemandangan ini, dan dia melambaikan pedang biru muda. Memanggil. Pedang Qi yang panjangnya lebih dari 10 meter tiba-tiba menembak dan menabrak binatang Manatee seperti kilat. Segera setelah. Dengan kantong, tubuh Manatee itu ditembus oleh pedang Qi, dan darah melonjak. Mo. Manatee meraung 2 kali sebelum membunuhnya segera. Tepat ketika sekelompok anggota tim berburu bertanya-tanya, Landen Sen turun dari langit dan mendarat di pantai. Lihat. Bertemu senior. Sekelompok pembudidaya selama periode pemurnian Qi terkejut dan jatuh ke tanah satu demi satu dan memberi hormat segera. Siapa pemimpin timmu? Tanya Landen Sen. Seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau dengan pangkalan budidaya 7 kali lipat Qi penyulingan melangkah maju, membungkuk kepada Landen Sen, dan dengan hormat berkata, ini orang tua kecil, berani Anda bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk senior Anda? Landen Sen langsung mengeluarkan 10 kristal roh 5 elemen dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke orang tua itu, dan berkata, saya pertama kali datang ke pulau ini dan saya tidak akrab dengan tempat hidup saya. Datang dan jelaskan kepada saya lingkungan pulau ini. Setelah menerima 10 roh kristal 5 elemen, pria tua itu tampak sangat bersemangat dan membungkuk dan berkata, terima kasih, senior, saya harus tahu segalanya. Untuk pengilang Qi 7 kali lipat, 10 kristal roh 5 elemen sudah sangat kaya.
Lelaki tua itu sangat gembira dan merasa telah mengambil banyak hal. Setelah itu, pria tua itu membawa Landon Sen ke sebuah paviliun di pantai, menyajikan teh dan memberikan air, dan dengan antusias menjelaskan kepada Landon Sen. Dari mulut lelaki tua ini, Landon Sen memahami lingkungan dasar Pulau Fulong. Ada banyak biksu di Pulau Fulong, dengan banyak sekolah menengah, dan ada banyak sekte cara ajaib, dan tidak ada monster tua di masa Yuan Ying. Pria tua itu telah menjadi anggota tim berburu selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang beberapa gosip. Dia memberitahu Landon Sen tentang beberapa kamar bisnis utama di Pulau Fulong, serta beberapa sekolah dan tempat-tempat penting. Setelah memahami dasar-dasarnya, Landon Sen bertanya, ngomong-ngomong, Laut Yuan He tampaknya telah berperang dengan klan monster Tianhai beberapa tahun yang lalu. Apakah perang sudah berakhir sekarang? Ketika orang tua itu mendengar ini, dia merasa bahwa Landon Sen mungkin berasal dari negeri asing. Dia segera menjelaskan, senior, perang sudah berakhir. Dikatakan bahwa aliansi biksu antara monster Rache dan wilayah Laut Yuan He Zhengmo adalah dasi. Gencatan senjata disepakati. Landon Sen sedikit mengangguk, dan kemudian bertanya lagi, apa asal dari dua cara iblis lurus ini? Apa seni bela diri terbaik? Kembali ke Manula, dua cara kebenaran dan iblis telah ada di perairan Yuan He kita sejak zaman kuno. Kedua kekuatan bersaing satu sama lain dan kadang-kadang memiliki gesekan kecil, tetapi tidak ada banyak perkelahian di antara mereka. Adapun seni bela diri, mereka adalah 7 cara kebenaran dan iblis. Ada 6 sekte. Jalan lurus dipimpin oleh istana-istana, dan jalan setan dipimpin oleh sekte setan-setan. Dikatakan bahwa kedua kekuatan memiliki keberadaan seorang beku dalam tahap transformasi, dan mereka adalah tahu satu sama lain. Penggarap tahap transformasi Tuhan. Ekspresi Landon Sen sedikit berubah, agak terkejut. Tanpa diduga, wilayah Laut Yuan He ini benar-benar memiliki keberadaan para biarawan dari tahap transformasi.